Pemerintah sedang gencar untuk menyelesaikan proyek Ibu Kota Nusantara yang ada di Pulau Kalimantan. Seperti diketahui, IKN bakal sudah bisa digunakan untuk upacara 17 Agustus mendatang. Nah, beberapa momen unik sudah terjadi selama momen persiapan. Kali ini tim dari Cetak News sudah merangkum momen tersebut untuk kamu. Nantinya upacara 17 Agustus akan menjadi catatan sejarah bagi Ibu Kota Nusantara. Penasaran seperti apa? Simak cerita ini sampai selesai ya. Presiden Jokowi memasang mur di Istana IKN. Kita mulai dari momen pertama dari Ibu Kota Nusantara yang sudah disambangi oleh Joko Widodo. Jadi sang presiden diketahui sudah berkantor di IKN sejak akhir bulan Juli yang lalu. Nama Ibu Kota Nusantara sendiri sudah ditetapkan sejak tahun 2022 yang lalu. Pak Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur sebagai bentuk pemerataan dari segi ekonomi maupun pembangunan. Akan tetapi guys, proyek ini awalnya banyak dikecam oleh warga lokal setempat. Mereka khawatir bakal terusir karena proyek ini akan memakan banyak wilayah. Meski begitu, Pak Jokowi tetap bertekad kuat untuk melanjutkan proyek ini. Dia berharap ini merupakan salah satu langkah demi kemajuan rakyat Indonesia. Hebatnya IKN berhasil menunjukkan proses luar biasa dan sudah di tahap akhir. Bahkan momen pemasangan mur bangunan dilakukan sendiri oleh sang presiden. Saat itu Pak Jokowi melakukannya dengan serius sampai otot tangannya terlihat. Prabowo Subianto ikut selfie bersama pekerja. Kalian tahu nggak guys, kalau presiden terpilih selanjutnya yakni Prabowo Subianto juga turut hadir ke IKN. Di sini beliau datang sebagai seorang Menteri Pertahanan yang sedang melakukan pekerjaannya. Kira-kira apa ya tujuan Menteri Pertahanan itu datang ke Ibu Kota Nusantara? Nah, ternyata tujuannya di sini untuk melakukan peninjauan pembangunan gedung IKN. Bahkan saat melakukan peninjauan bersama para staf-staf kementerian yang lainnya, Pak Prabowo masih sempat loh untuk membagi tugasnya untuk melihat keadaan para pekerja. Lucunya saat Pak Prabowo lagi bersama para pekerja, ada satu orang yang mengacungkan 2 jari ke hadapannya. Lantas sambil tertawa, Menteri Pertahanan ini langsung menurunkan tangan tersebut. Setelah itu, Presiden Republik Indonesia selanjutnya tersebut langsung ikut selfie dengan para pekerja. Bahkan ya guys, Pak Prabowo juga ikut berbaur hingga bercandaria bersama mereka. Diresmikannya Jembatan Pulau Balang. Kemajuan progres proyek Ibu Kota Nusantara sampai saat ini makin terlihat buktinya. Salah satunya adalah Jembatan Pulau Balang yang baru-baru ini diresmikan. Jembatan ini merupakan salah satu proyek besar yang nantinya akan menghubungkan daerah IKN dengan daerah Kaltim lainnya. Nantinya semua alur logistik akan melewati tempat ini. Jadi ya guys, daerah IKN, Balikpapan dan sekitarnya tuh terpisah oleh muara. Nah, Jembatan Pulau Balang ini merupakan proyek untuk mempermudah akses kendaraan. Jembatan Pulau Balang sendiri diresmikan pada 28 Juli 2024 yang lalu oleh Presiden Jokowi. Proyek ini benar-benar memberikan manfaat bagi warga sekitar loh. Pasalnya bisa memotong perjalanan dari yang sebelumnya harus menempuh jarak 80 kilo jadi 30 km saja. Kehadiran artis nasional. Jadi guys, bukan hanya pejabat negara saja yang berkunjung ke Ibu Kota Nusantara, tapi banyak artis papan atas dan selebgram juga ikut hadir berkunjung ke IKN dalam peresmian Jembatan Pulau Balang. Bapak Joko Widodo terlihat mengajak publik figur seperti Raffi Ahmad, Atta Halilintar hingga Gading Martin. Hal itu bertujuan untuk memperhatikan perkembangan infrastruktur Ibu Kota Nusantara. Hasil pengembangan IKN ini sampai membuat Raffi Ahmad sangat takjub loh. Ia menyatakan siap mendukung selalu pemerintah untuk menyelesaikan proyek IKN. Tadi sudah diajak jalan-jalan sama Pak Jokowi ke sekitar istana, masuk ke dalam istana, dan Masya Allah, ini kalau memang sudah jadi keren banget, ungkap Raffi Ahmad. Setelah takjub dengan pembangunan yang ada di IKN, Raffi pun menyatakan berencana untuk berinvestasi di Ibu Kota Nusantara. Ya kemarin sudah ada rencana, mungkin kita salah satu. Ya kita kecil-kecil aja lah, tutur Raffi Ahmad. Momen Presiden Jokowi motoran di IKN.
Baru-baru ini terlihat Pak Jokowi sedang asik bermotoran menjelajahi jalan tol ibu kota Nusantara. Pak Presiden saat itu mengajak para artis dan influencer untuk motoran bersama. Pak Jokowi tampil bak anak motor dengan jaket yang bertuliskan Nusantara berlogo IKN. Atta Halilintar yang saat itu diajak oleh Pak Presiden juga langsung mengucapkan rasa syukur. Saya sangat bersyukur bisa menjaga hubungan baik dengan Presiden Joko Widodo, ungkap Atta Halilintar. Uji coba taksi terbang di Samarinda. Nah, persiapan ibu kota Nusantara semakin hari semakin matang termasuk dari fasilitas. Nantinya di IKN bakal ada transportasi udara berupa taksi terbang. Pemerintah menggandeng perusahaan Hyundai untuk mewujudkan hal ini. Langkah ini diharapkan bisa meningkatkan mobilitas perkotaan dan menciptakan transportasi yang inovatif serta ramah lingkungan. Kendaraan ini diberi nama OPAV atau Optional Passenger Pilot Air Vehicle. Kelayakan OPAV juga sudah resmi diuji di Bandara APT Pranoto Samarinda. Nah, taksi terbang ini mampu melakukan penerbangan selama 10 menit dengan kecepatan 50 km per jam. Muhammad Ali Berawi selaku pengembang produk sangat senang dengan kesuksesan uji cobanya. Menurutnya, kemajuan ini merupakan bukti nyata untuk mengembangkan teknologi masa depan. Berawi berharap inovasi-inovasi selanjutnya bakal tercipta sebagai bentuk kemajuan ekosistem. Kamar mewah Presiden di IKN. Bapak Jokowi saat itu pernah berjanji akan berkantor di ibu kota Nusantara. Pak Presiden ingin berkantor di IKN karena ingin memantau langsung perkembangan pembangunan. Media asal London yakni Reuters menyoroti bagaimana Jokowi melewati malam pertamanya di Istana Kepresidenan Garuda. Dijelaskan bahwa air, listrik, dan internet telah tersedia sebagai penunjang. Selain sorotan media luar, momen unik juga terlihat saat Pak Jokowi mengespil ruang kerja dan kamar tidurnya. Pak Presiden membagikan foto itu lewat unggahan Instagram pribadinya. Ruang kerja tersebut nampak luas dan estetik yang dilengkapi dengan fasilitas mewah. Terlihat meja kayu yang sangat besar dilengkapi dengan kursi berwarna putih tulang. Nggak hanya sampai di situ guys, Pak Jokowi juga memperlihatkan ruang beristirahat yang tampak sangat mewah. Kamar tersebut nampak seperti hotel berbintang 5. Presiden yang nggak nyenyak tidur. Walaupun Pak Jokowi mendapatkan kamar yang super duper mewah, ternyata Pak Presiden susah tidur saat pertama kali bermalam di ibu kota Nusantara. Wah, kok bisa sih? Pak Jokowi nggak tidur nyenyak di kamar mewah tersebut? Menurut dari keterangan Basuki Hadimulyono selaku Menteri PUPR, Pak Jokowi mempermasalahkan pendinginan ruangan. Saat itu AC yang ada di dalam ruangan Pak Presiden sedang bermasalah karena chillernya belum terisi air. Ya, tadi karena AC-nya. AC-nya sedang bermasalah karena chillernya belum terisi air, tapi di ruangan lain dingin. Padahal kemarin sudah tumpeng dan doa bersama, ucap Menteri PUPR. Sejarah baru Indonesia upacara di Ibu Kota Nusantara. Ibu Kota Nusantara direncanakan sebagai tempat diadakannya upacara kemerdekaan pada 17 Agustus nanti. Nah, nantinya acara tersebut akan dipimpin langsung oleh Pak Jokowi loh. Ternyata gedung buat tempat pelaksanaan upacara juga sudah siap digunakan. Hal ini akan jadi sejarah bagi Indonesia karena melakukan upacara pertama di IKN. Bahkan ya guys, saking indahnya dan bagusnya ibu kota negara yang baru ini, pengusaha asal Uni Emirat Arab sampai memberikan pujiannya. Pujian ini disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi saat melakukan konferensi pers. Apa yang beliau sampaikan kepada saya? Presiden Jokowi, tidak ada tempat yang paling baik dan yang paling indah. Saya sudah pernah investasi di banyak negara, tapi ini adalah tempat yang terbaik, ucap Presiden. Jadi itulah guys cerita persiapan IKN sebelum upacara 17 Agustus. Tempat ini memang diprediksi akan menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang menarik banyak perhatian. Menurut kamu gimana? Ada komentar tentang cerita tadi?